Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul untuk melakukan ibadah peringatan hari kedua turunnya Roh Kudus. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 645 ayat 1 dan 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami berpaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1 dan 2. So
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-5 dan titah ke-6. Demikian bunyinya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 104 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel di hari ini 1 Juni 2020 yang diambil dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan menanam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku dan membuat kepandaian mereka memenuhi keahlian, mengerjakan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan orang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancangan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah, walaupun pada saat ini kami melaksanakannya dalam rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena atas berkat-Mu kami memperoleh kesehatan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menyanyikan lagu-lagu pujian kami, dan kami juga boleh menyampaikan doa-doa kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bawa dalam doa kami ya Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mendapat dampak dari wabah COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan berikan kami hikmat seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan, pimpin kami untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintahan kami. Secara khusus kami di Ruasmu HKBP Ciputat ya Tuhan, pimpin kami untuk tetap dapat bekerja dari rumah, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi ya Tuhan, sehingga kami dapat melawan penyakit itu, sehingga kami dapat terbebas dari COVID-19. Tuhan, kami juga membawa dalam doa kami pada saat ini saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit ya Tuhan, secara khusus Ruasmu di HKB Ciputat. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pakai tangan para medis ya Tuhan untuk membantu saudara-saudara kami ini lekas sehat dan dapat beraktivitas. Kami juga berdoa kepada para medis yang terus berjuang ya Tuhan untuk membantu proses penyembuhan, agar Tuhan berikan kesabaran, hikmat, agar mereka dapat membantu proses penyembuhan. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang ikut merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapa, kami juga bawa dalam doa kami pada saat ini untuk anak-anak kami yang sekarang sedang belajar dari rumah dan sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan berikan hikmat, kepintarannya Tuhan, agar mereka dapat menjawab pertanyaan ujian mereka dengan penuh sukacita, walaupun mereka harus jarak jauh dengan para guru mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga bawa dalam doa kami pada saat ini untuk situasi bangsa dan negara kami, secara khusus para pemimpin kami ya Tuhan, yang terus berjuang untuk mengatur rakyat dan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kesabaran agar mereka dapat memimpin kami rakyatnya untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan. Tuhan, kami bergumul kalau ada di antara para rakyat bangsa Indonesia ini yang masih melawan ya Tuhan karena emosi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu ikut membantu ya Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh pemerintahan kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan saat ini. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan virus ini akan bernaung atau menyebar di Indonesia ya Tuhan, tapi kami mohon dengan kerendahan hati kami, kiranya Tuhan hilangkan virus ini sesuai dengan waktu yang Tuhan pakai ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berikan kesabaran kepada kami yang harus bekerja dari rumah, yang harus bersekolah dari rumah, yang harus melakukan kegiatan hanya di dalam rumah ya Tuhan. Tuhan, di tengah
keletihan, di tengah kebosanan kami, Tuhan kami mohon, berikan kami hikmat ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti setiap petunjuk yang disampaikan oleh pemerintahan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau gereja kami boleh melaksanakan beberapa kegiatan sosial untuk membantu para saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19. Tuhan, kiranya setiap bantuan yang boleh disampaikan oleh gerejamu dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sukacita bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kami seluruh ruasmu HKBP Ciputat. Tuhan, kami juga bawa dalam doa kami, secara khusus hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati hari Pentakosta kedua. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah dengan karunia Roh Kudus-Mu kepada kami setiap orang dapat kami pakai ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat beribadah walaupun kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan, karuniakan kami kesehatan seluruh ruas-Mu HKB Ciputat dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kalaupun kami harus bekerja di rumah, bersekolah di rumah, buat kami tetap bersuka cita ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati dan pikiran yang kudus, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Sertai amang kami, amang pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikannya dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, agar jangan terhambat berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas, selamat memperingati hari Pentakosta kedua, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di ibadah kita hari ini di pesta Pentakosta kedua tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan getar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan roh, keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalaupun kita sekarang berkumpul pada saat ini di ibadah kita di tengah-tengah keluarga, di ibadah pesta peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu pesta kedua, yang menjadi pertanyaan mendasar di dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah sekian lama kita dan sekian banyak kita telah melampaui mengikuti pesta peringatan turunnya Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu benar-benar telah bersemayam di dalam hati kita masing-masing? Apakah kita benar-benar telah memahami bagaimana sebenarnya kinerja roh itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita di dalam memahami kekristenan, di dalam memahami tentang salib Yesus itu berdasarkan tuntunan Roh Kudus? Atau mungkin juga kita mengandalkan pikiran, mengandalkan logika kita? Itu yang terjadi di dalam nats ini ketika Paulus menyampaikan tentang salib Kristus itu. Dari kalangan orang yang tidak percaya menyatakan bahwa salib itu bukanlah keselamatan. Bagaimana mungkin seorang yang mati di kayu salib itu mampu memberikan keselamatan bagi orang lain? Maka orang yang tidak percaya dengan logika berpikir, dia mengatakan kalau dia mampu untuk menyelamatkan orang lain, kenapa dia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ketersaliban sehingga dia mati? Itu yang dilakukan oleh orang percaya. Maka di dalam memahami peristiwa kematian Yesus itu, peristiwa salib itu, ketika kita memakai logika berpikir kita, maka kita tidak akan pernah percaya, maka kita tidak akan pernah mau menerima bahwasanya salib Yesus itu adalah jalan keselamatan bagi orang percaya. Maka hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dapat menerima, memahami apa itu sebenarnya salib dari Yesus Kristus. Maka dari orang kalangan Yahudi, mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan Paulus karena mereka melihat bahwasanya Paulus itu di dalam menyampaikan firman Tuhan itu tidaklah seorang yang pandai berbicara. Paulus juga bukanlah seorang orator, sehingga bahasanya terkadang tidak begitu mengenakan, bahasanya tidak begitu sehebat orang yang memang memiliki profesi sebagai orator. Maka ketika mereka melihat itu, mereka mengatakan bahwasannya di dalam penyampaian Paulus itu tidak ada hikmat. Tidak ada Sofia. Sofia yang berarti adalah kualitas pemikiran daripada seseorang di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kualitas pemikiran daripada seseorang untuk menyampaikan firman Tuhan, meyakinkan orang dengan apa yang dikatakannya itu. Itulah sebabnya Paulus di dalam nas ini di ayat 1 mengatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, tidak dengan kata-kata indah. Tapi kalau mau jujur kita,
Ketika kita mau mendengarkan seseorang berbicara, ketika seseorang mau menyampaikan firman Tuhan, yang sering kita cari adalah seseorang yang pintar di dalam menyampaikan kata-kata. Orang yang pintar di dalam menyampaikan rangkaian kata-kata yang begitu indah, kata-kata yang mengenakan di dalam hati kita. Padahal Paulus tidak seperti itu. Dia tidak menyampaikan dengan kata-kata yang indah. Dia menyampaikan tentang kesaksian Allah kepada kamu, kepada orang jemaat yang dia ada di Korintus adalah dengan dasar daripada tuntunan Roh Kudus. Bukan dengan yang dia pelajari. Kita mengetahui siapa sebenarnya Paulus dulunya. Paulus adalah seorang Saulus, yang seorang yang anti Kristen. Dia selama ini selalu hanya mempelajari hukum Yahudi. Dia tidak pernah menerima Yesus, bahkan selalu menentang Yesus. Maka itulah yang dikatakan dia di dalam nas ini, dia tidak menyampaikan dengan kata-kata, dia tidak menyampaikan dengan apa yang dia pelajari, tetapi dengan apa yang dia alami. Karena khotbah yang paling benar adalah khotbah yang disampaikan melalui pengalaman hidup daripada pengkhotbah itu sendiri. Kita boleh atau mungkin juga banyak boleh pengkhotbah yang begitu hebat di dalam menyampaikan isi khotbahnya karena memang dia pelajari, karena memang melalui dia baca banyak buku-buku. Tetapi apakah khotbah yang dia sampaikan itu merupakan pengalaman rohani dia? Belum tentu. Tetapi Paulus menyatakan ini adalah pengalaman saya. Pengalaman rohani saya yang mau saya sampaikan kepada kamu. Dan aku juga datang kepada kamu dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Tetapi Paulus tidak mengatakan takut dan gentar di dalam hal takut menghadapi mereka. Gentar di dalam menghadapi mereka. Tetapi karena Paulus mengenal siapa dirinya. Saya bukan orang yang layak dulunya. Saya adalah orang yang lemah. Saya adalah orang yang tidak dimampukan sebenarnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Karena dia merasa dia adalah orang yang lemah. Karena dia merasa dia adalah orang yang tidak layak. Dia adalah orang yang memang tidak benar-benar mampu melakukan itu. Sehingga dia mengatakan dengan kelemahan, dengan segala kelemahannya, dengan segala takut dan gentar di hadapan Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bukan asal dia sampaikan. Sehingga Paulus ketika menyampaikan firman Tuhan itu, bukan ABS asal Bapak senang. Bukan supaya para audiens, para pendengar menjadi senang. Tetapi dia benar-benar menyampaikan apa isi firman Tuhan. Untuk menyadarkan, mengingatkan daripada jemaat yang ada di Korintus. Dan menyadarkan kita tentang arti sebenar kebenaran tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam peringatan turunnya Roh Kudus pada saat ini. Di dalam nats ini kita melihat bagaimana sebenarnya kehidupan daripada seorang yang dituntun Roh Kudus. Bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus. Apakah tanda-tanda orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus hanya dengan mampu melakukan tanda-tanda spektakuler? Atau juga dengan yang dikatakan sebagian orang dengan mengatakan bahwasanya orang yang dihinggapi Roh Kudus itu adalah orang yang mampu berbahasa lain.
yang tidak dimengerti orang. Padahal Paulus mau menunjukkan salah satu daripada tanda dia telah dihinggapi oleh Roh Kudus. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dengan segala ketulusannya. Kalau dia tadi mengatakan dengan segala kelemahan. Kita mengetahui Paulus bukanlah orang bodoh. Paulus adalah orang yang pintar. Paulus adalah orang yang kuat di kalangan daripada orang Yahudi ketika dia sebagai pemeluk Yahudi. Tetapi dia tidak menganggarkan itu. Dia tidak menyombongkan itu. Sebagai orang yang dihinggapi Roh Kudus, dia menyadari hanya karena kasih Tuhanlah sehingga dia dilayakkan untuk menjadi penyampai firman Tuhan. Sehingga dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan segala ketulusan dan dengan segala kerendahan hati dia yang terdalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam situasi ini. Ketika kita merasakan bahwasanya Roh Kudus telah hinggap di dalam diri kita. Roh Kudus bersemayam di tengah-tengah keluarga kita. Maka situasi yang terjadi ini tidak membuat kita menjadi sangat ketakutan. Maka situasi ini tidak membuat kita merasa kacau balau. Tetapi situasi ini melalui tuntunan Roh Kudus tetap meyakinkan kita bahwasanya Tuhan akan selalu memelihara hidupmu. Memelihara hidupku. Memelihara hidup kita sekalian. Itu adalah kuasa Roh. Untuk itu, yakinlah bahwasanya Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita untuk melampaui segala situasi yang terjadi pada saat ini. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti tentang jalan keselamatan, untuk menerima salib Kristus menjadi salib jalan keselamatan bagi kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur. Di pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, Tuhan ingatkan kami melalui firman-Mu, mengajarkan kami supaya selalu hidup dengan segala kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Jangan biarkan kami hidup di dalam kesombongan. Jangan biarkan kami hidup di dalam keangkuhan. Dan jangan biarkan kami di dalam ketakutan di kehidupan kami di situasi ini. Tapi biarlah melalui Roh Kudus untuk meyakinkan kami bahwasanya Tuhan selalu memelihara hidup kami. Bahwasanya Tuhan selalu akan menuntun melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu mengajarkan kami tentang kehendak Tuhan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 670 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat merayakan Hari Pentakosta kedua, pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Selalu tetap waspada, selalu tetap mematuhi aturan yang diberikan pemerintah untuk demi kebaikan kita bersama. Kita tetap bersabar dan berdoa supaya sekiranya kita semakin lebih cepat boleh bersama-sama berkumpul beribadah di tengah-tengah gereja kita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.